Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua, ya ini untuk bukan pertemuan kedua, tapi materi yang kedua. Ini kita belajar mengenai HTML. Nantinya kita belajar CSS, dasarnya HTML juga dasarnya, kemudian apa itu web design dan juga PHP dasar. Nah, di dalam mempelajari HTML itu nantinya kalian kedepannya akan berhadapan dengan beberapa softwarenya ini tergantung untuk kebutuhan. Jadi nanti kebutuhannya itu sesuai yang ada di dunia kerja. Seperti ada web developer, ini khusus jago program. Kalau mau jago program, maka yang dipelajari adalah PHP, JavaScript, SQL, MySQL. Kemudian untuk desainer atau tampilannya supaya bagus, warnanya supaya match, nah itu juga harus mempelajari bagaimana mengedit foto, membuat banner, nah atau membuat header. Nah, harus mempelajari di Photoshop, Illustrator, Flash, atau juga bagaimana cara color theory atau membuat warna dari webnya itu juga bagus atau sesuai dengan standarnya. Nah, untuk mempelajari ini semua juga bisa digabungkan itu menggunakan Dreamweaver CSS dan HTML. Jadi keduanya ini ada di dalam Dreamweaver CSS. Oke, kemudian apa sih itu World Wide Web? Nah, di dalamnya itu ada web server. Web server itu gunanya adalah untuk menerjemahkan kode-kode program dari file yang tersimpan di dalam suatu komputer. Kemudian ada web client yang mengakses informasi dan juga ada web browser, itu informasi dari web server yang diakses web client dengan menggunakan browser. Jadi di sini klien itu meminta informasi. Jadi dia mencari informasinya dia dapatkan apa? Berupa link atau URL. Nah, untuk menemukan informasi apa saja sih di dalam dokumen? Nah, kita memerlukan apa? Chrome, Internet Explorer, Mozilla, dan Opera atau juga dan lain-lainnya. Kemudian dari sini dicarilah, biasanya disimpan dalam bentuk cloud atau tersimpan dalam bentuk web server. Jadi kode-kode atau file-file yang disimpan dalam satu komputer. Kemudian yang kedua, ini mencari data yang mau dicarinya tadi di mana simpannya, servernya. Apakah simpannya di dalam satu ini data ya. Jadi misalnya ini yang punya nih sekolah gitu atau kampus gitu. Mahasiswa mau mencari atau mengisi KRS. Berarti orang yang ada di sini harus menyimpan terlebih dahulu data-datanya di sini untuk diletakkan di internet. Gunanya untuk apa? Untuk bisa diakses oleh klien. Nah, untuk membuat seperti ini diperlukan apa? Diperlukan ini tadi sebuah pemrograman. Nah, pemrograman tadi bisa pakai PHP, bisa pakai CSS atau pakai yang lainnya. Baru nanti dilempar kembali ke internet, ditampilkan, barulah yang kita dapat. Oh, KRS saya ini, nama saya sudah tersimpan karena sudah terlebih dahulu ada di dalam database-nya. Kemudian ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer dokumen. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus generik yang dapat dipergunakan dari berbagai macam tipe dokumen. Jadi yang ada di sini, saya mau nyimpan gambar, mau nyimpan video, mau nyimpan file doc, PDF. Nah, semua bisa digunakan menggunakan Hypertext Transfer Protocol. Kemudian ada client-side programming. Client-side programming teknologi web yang menerapkan jenis pemrograman web di mana semua sintak program dijalankan di web browser, sehingga ketika klien meminta dokumen itu mengandung script. Contohnya kita menggunakan apa? HTML, PHP, CSS, JavaScript atau yang lainnya.
Jadi yang ada di sini itu menggunakan client side programming. Kemudian servernya apa sih? Server ini merupakan teknologi WP yang menerapkan jenis pemrograman web di mana semua sintaks dan programnya dijalankan di web browser. Kemudian hasilnya dikirim ke browser pengguna. Bisa pakai PHP, ASP, Java Server dan lain-lain. Jadi servernya tadi di sini, client side programnya di posisi sini. Oke. Kemudian, nah, arsitektur pemrograman web. Di sini ada kita itu punya browser. Browsernya mau pakai HTML, mau pakai Mozilla, Firefox atau Chrome. Diakseslah menggunakan ini ya, HTML, CSS, JavaScript, XML. Dimana komputer kita itu disebut dengan komputer klien. Saya request atau saya meminta data, di mana datanya itu tersimpanlah di dalam server. Servernya ini harus punya dua, satu database, satunya web server. Web server untuk pemrogramannya, sedangkan database untuk menyimpan datanya. Menyimpan data kita menggunakan apa? MySQL, Postgre, Oracle. Pemrogramannya kita menggunakan PHP, ASP, JSP dan lain-lainnya. Nah, ini yang akan kalian pelajari dari semester 1 sampai nanti semester 8. Belajar terus pemrograman. Oke, itulah siklus dari arsitektur pemrograman web. Kemudian belajar lagi, apa itu HTML? HTML elemen, HTML atribut, HTML, kemudian basic element, heading, paragraph, link, image list, kemudian color, table, media, text formatting. Oke, ini silakan dibaca juga. HTML itu apa? Teksnya. Nah, teksnya ini yang nanti kita pakai. Jadi teks itu adalah ini kata kunci yang dikelilingi oleh kurung siku. Jadi ada buka, pasti ada penutup. Jadi HTML nanti penutupnya adalah dikasih garis miring di depannya untuk penutupnya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang berpasangan. Contoh B ini untuk bold, jadi untuk tulisan yang tebal, maka diakhiri dengan slash B juga. Oke, sekarang kita coba untuk membuat file dokumen baru. Silakan pakai Notepad++. Nah, kalau sudah dibuka atau boleh di-download, ini Notepad++. Nah, silakan cari di sini. Kebetulan yang saya pakai itu versi V791 64 bit ya. Jadi boleh di-download, itu boleh diambil gitu. Di sini ya. Nih. Nah, ini ada yang versi 793 yang sudah ada, atau mau versi yang lainnya silakan. Oke, kalau sudah, kita buka tadi yang pertama itu mengenai Notepad++. Kita harus menyimpan dulu terlebih dahulu filenya. Filenya kita buat di misalnya di D. Nih, misalnya saya buat folder. Nih, create new folder, misalnya latihan. Ini contohnya. Latihan untuk pemrograman 1. Enter. Kemudian di sini latihan 1. Save as tipenya HTML. Save. Ya. Nah, untuk mengawali yang pertama itu HTML. Tutup HTML. Kemudian ada head. Ini untuk bagian kepala. Di dalam head, di dalam head
itu ada title. Nah, title ini gunanya untuk menamai file dokumen, misalnya latihan pertamaku. Oke. Setelah head, baru kita isi body. Oke. Jadi apa sih gunanya? Nah, HTML tadi yang pertama itu untuk mengawali atau mengakhiri dokumen, jadi harus di awal, pembuka, dan penutup. Kemudian ada head. Head ini untuk mengawali dan mengakhiri bagian kepala header. Jadi kepalanya itu untuk apa? Misalnya mau tambah title. Title ini untuk judul halaman web. Nah, nanti di tabnya tuh nanti kelihatan latihan pertamaku tulisannya. Kemudian baru isinya body. Body ini diawali dengan pembuka body dan penutup body, dimana gunanya untuk mengisi atau badan dokumen HTML ya. Jadi misalnya kita mau isi untuk latihan kita, misalnya ini selamat belajar pemrograman 1. Save-nya boleh pakai ini, klik, kemudian jalankan. Nih, ini dia latihan pertamaku, itu adalah yang ini. Nih, latihan pertamaku di nih. Kemudian selamat belajar pemrograman 1. Oke, kita belajar mengenai heading. Nah, di sini kalau kita tambah H1 ya, heading atau kita sebut dengan H1 disingkat dengan H1 ya, ditutup dan maka dia akan menjadi judul. Nah, ini judulnya akan tebal. Nah, seperti ini. Itu gimana heading itu sampai 6. Jadi kalau misalnya kita copy contoh ya pokoknya sampai 6 deh. Ini heading yang kedua, ini heading kedua, heading ketiga, heading keempat, heading ketiga, heading keempat. Misalnya masih bedanya. Nah, makin lama makin mengecil. Bedanya dengan yang tidak memakai heading, maka tulisannya, nah, untuk membuat paragraf baru kita menggunakan P. Saya pakai tulisan ini juga sih. Nih, dia tidak bold. Ada kalau P itu pakainya ini ya, paragraf baru itu pakainya P. Tapi kalau BR itu untuk satu alinea, bukan paragraf. Jadi misalnya ini saya pakai ini, selamat belajar pemrograman gitu. Kita cek tepat di satu bawahnya. Nah, gini. Jadi dia kalau di paragraf maka dia kan ada dua kali ini ya, ada dua kali alinea. Nah, kalau ini langsung dia di bawahnya. Itu yang apa sih bedanya BR dan juga P gitu. Nah, itu untuk yang pertama dalam mempelajari halaman. Nah, ini dia ya penjelasannya. Kemudian kita belajar mengenai
ini mempelajari mengenai bagaimana cara menambah atau membuat link gitu. Untuk membuat link, jadi di sini ada href untuk link apa ya. Kemudian ini untuk alinea. Kita lihat satu-satu ya. Untuk paragraf sudah kita coba. Oke, kita coba di bagian misalnya saya mau menambah, ini saya buat kayak dulu ya. Oke, saya mau menambah paragraf ini ya, href untuk nggak ada di materi 3, coba saya lihat ya. Nah, sebelum itu kita kesini dulu. Misalnya saya mau nambah ini, menambah gambar ya, atau menambah link. Jadi link yang kita pakai apakah link gambar atau link file. Oke, untuk menambah gambar kita memakai image. Tapi terlebih dahulu harus kita simpan di dalam nih. Tadi saya buatnya di sini. Nah, latihan 1 ya yang punya saya ini. Nah, saya harus simpan gambar. Terserah kalian copy gambar dari manapun. Saya contohkan. Ini copy, letak di sini. Nah, letak di sini. Ya, copy. Kemudian di sini tulis ya, ini formatnya apa? PNG atau JPEG. JPEG itu jangan JPEG, tapi JPG. Lihat di propertinya, extensionnya. Nih extensionnya ini. Ya, jangan salah, jangan JPEG, tapi JPG atau PNG. Image ya, SRC, jangan SCR ya. Kemudian saya pakai namanya tadi picture 1, P-nya huruf besar. Nah, ini ngaruh ya, P-nya huruf besar. PNG. Ya, nggak usah pakai tanda tutup. Kalau image tidak pakai. Sekarang kita, nah ini dia. Ini untuk gambarnya tadi. Bu, gimana dengan gambarnya? Kalau gambarnya itu apa namanya? Kebesaran, bisa nggak dikecilin ya? Bisa. Kecilinnya dengan nih, pakai width sama dengan misalnya 300, height sama dengan 3,5, contoh. Save. Mengecil. Oke ya. Kalau kurang proporsional ya mungkin 100. Nah, itu ya. Itu untuk image. Nah,
itu untuk image-nya. Terus untuk link-nya ya, atau link yang lain yang tadi href ya, href. href sama dengan sttdomain.ac.id ini ya, href. Oke, ini sttdomain.ac.id kita tutup, misalnya ini halaman web kampusku. Oke, kita cek. Nih, kita buka. sttdomain apa sih? sttdomain. Ya, save. Nih, kita cek lagi. Nah, kayak gini. Save. Kemudian kita jalankan. Jalan ya. Harus menggunakan https ini. Oke, itu untuk linknya. Oke, setelah ini kita pelajari bagaimana cara memboldkan, bagaimana cara memiringkan menggunakan elemen-elemen yang ada di HTML.